Halo, selamat malam Pak Dadang. Malam, Pak. Jadi saat ini kita lagi bincang-bincang dengan Pak Dadang Suryana. Bapak ini adalah farm manager dari Cimory ya Pak Dadang. Iya, Pak. Ya, kita akan coba bahas nih sama Pak Dadang nih mengenai calving interval. Mungkin banyak peternak atau pengusaha yang masih bingung sih menentukan calving interval seperti apa. Bisa mungkin Pak Dadang diceritakan mengenai calving interval untuk sapi perah? Boleh. Oke, selamat malam. Jadi, calving interval dalam dunia persapi perahan itu boleh dibilang merupakan satu ketentuan yang wajib dicapai secara maksimal. Ya. Artinya semakin cepat jarak beranak atau calving interval ini disebut dengan jarak beranak. Semakin cepat jarak beranak itu kita dapatkan, maka semakin sukses satu peternakan itu dibilang mempunyai peternakan yang bagus dan sehat. Jika calving interval jarak beranak ini panjang, sangat long time gitu, maka boleh dibilang ini merugi. Ya, peternakan yang merugi karena jarak beranak itu terlalu panjang. Jarak beranak yang ideal itu tergantung dari kesiapan produksi sapi. Kalau sapinya itu bagus, lahirnya normal, perlakuan pada saat postpartusnya itu bagus, itu diharapkan bahwa jarak beranaknya itu bisa 12 atau maksimal 13 bulan dari beranak terakhir, gitu ya. Jadi perlakuan ini adalah tergantung dari nutrisi, kemudian handling pada saat lahir, kemudian juga treatment setelah sapi ini melahirkan. Nah, ini harus dirawat dengan baik sehingga kesiapan reproduksinya itu akan bagus, gitu Pak Diga. Oke Pak Dadang, berarti setelah sapi ini partus indukan, tadi sempat bicara sama Pak Dadang bahwa kurang lebih 45 hari kemudian Ya. dia harus dilakukan IB ya Pak ya? Betul. Jadi pada saat sapi setelah partus terakhir itu di 0 hari lahir, kemudian dia di 45 hari kemudian, ini diharapkan kalau organ reproduksinya bagus akan menentukan dia birahi pertama. Nah, inilah konsep dimulainya kita melakukan inseminasi pertama. Ya, kalau ini berhasil, kemudian langsung tidak ada lagi birahi, nah berarti jarak beranaknya boleh dibilang itu hitungannya 13 bulan. 13 bulan. Karena kita biasanya kadang si peternak ataupun misalkan tim reproduksi suka mengecek juga di kesiapan reproduksi di 21 hari kemudian setelah dia beranak pertama. Beranak terakhir maksudnya. Nah, biasanya juga dia akan dilewati di birahi keduanya baru dia melakukan pengecekan dan inseminasi. Inseminasi pertama ya? Sama di 45 hari biasanya lah. 45 hari kemudian diharapkan akan langsung jadi dan langsung pregnant. Gitu Pak Riga. Nah, ada beberapa nih Pak mengenai tenaga medis atau case one yang setelah dia melakukan inseminasi pertama, dia tidak melihat siklus birahinya lagi Pak. Dia hanya menunggu sampai sekitar kurang lebih 3 bulan kemudian untuk melakukan pemeriksaan kebuntingan dengan harapan dia bahwa pada saat dia melakukan IB pertama sudah berhasil, dan di bulan ketiga pada saat dia melakukan pemeriksaan kebuntingan dia lakukan supaya dia berharap juga untuk berhasil, tapi ternyata dalam pelaksanaannya tidak berhasil karena sudah lewat berapa kali birahi Pak Dadang. Nah, menurut Pak Dadang hal seperti ini bagaimana nih? Ya, jadi itu mungkin tergantung dari kebiasaan dan SOP di satu farm Pak ya. Jadi kalau di kami itu biasanya kita tidak menunggu sampai 3 bulan Pak. Jadi di kami itu semakin cepat sapi dikawinkan, semakin berpeluang untuk calving interval yang pendek. Artinya tenaga kesuan ini atau inseminator harus sudah bisa memastikan bahwa setiap sapi birahi wajib dilakukan pengecekan kesiapan folikelnya. Ya, folikel ini adalah penentu dari kesiapan organ reproduksi betinanya sapi untuk dilakukan inseminasi.
Jadi kalau misalkan organ di dalam reproduksi folikelnya itu bermasalah, hipofungsi kah, ataupun tidak ada folikel atau belum matang folikelnya, itu tidak akan berhasil keberhasilan inseminasinya. Jadi kalau menurut saya sih jangan, saran saya jangan sampai menunggu 3 bulan baru dilakukan inseminasi. Itu hal yang merugi. Artinya setiap sapi ada gejala birahi, tim Kes1 wajib melakukan treatment. Artinya kalau belum siap organ reproduksinya, ada birahi tapi masih ditemukan lendirnya kotor, berarti dia masih ada masih ada infeksi, ya. Nah ini wajib dilakukan pengobatan dulu dengan disepul misalkan. Nah ini wajib dilakukan pengobatan dan ini akan mempengaruhi kesiapan organ reproduksi selanjutnya. Jika sudah sehat, maka secepatnya kalau udah ada sapi birahi tersebut dilakukan inseminasi gitu. Jangan sampai menunggu sampai 3 bulan. Kalau saya kurang setuju hal seperti itu gitu Pak Rika. Oh iya Pak. Karena gini Pak, kita ada tim di sana juga. Kadang kan saya tanya nih pada saat sapi itu birahi, saya tanya dengan tim kita di sana, gimana udah bisa langsung di IB? Dia bilang nih Pak, oh iya Pak, tunggu 8 jam. Atau kadang dia bilang 10 jam kemudian baru saya harus bisa lakukan birahi. Itu maksudnya apa nih Pak? Nah, artinya mungkin tim Kes1 ini sudah betul, dia sudah bisa menentukan dan mengecek kesiapan folikelnya. Jadi pada saat kematangan folikel ini belum matang, artinya percuma dilakukan inseminasi. Ya, jadi itu hal yang terbaik kalau emang sudah bisa mengetahui dan bisa mengecek kesiapan dari folikelnya Pak. Karena folikel ini akan matang itu tergantung dari kondisi sapi masing-masing. Ada yang 8 jam, 10 jam, 12 jam gitu. Jadi pada saat setelah folikel ditemukan matang, maka inseminasi sudah bisa dilakukan sehingga keberhasilannya akan lebih tinggi. Betul Pak. Seperti yang Bapak bilang tadi ya sebelumnya ya. Iya. Ada namanya delay ovulasi. Ya gitu. Ada yang disebut dengan delay ovulasi ini adalah penundaan dari ovulasi yang matang atau degrapnya ya. Kalau udah degrap berarti dia udah bisa siap untuk diinseminasi. Jadi kesiapan dari siap telur untuk dibuahi. Oke. Pak Dadang, terima kasih untuk ilmunya ya. Semoga bermanfaat untuk para peternak. Ya mari. Salam sehat. Ya Pak.